Pernah nggak sih kepikiran, siapa atau apa yang sebenarnya mengendalikan keputusan kita? Kita suka berpikir kita yang pegang kendali, secara sadar menjalani hidup yang rumit ini. Tapi gimana kalau sebenarnya banyak dari apa yang kita lakukan, pikirkan, dan rasakan diatur oleh kekuatan tersembunyi pikiran bawah sadar kita? Dalang tak terlihat ini, beroperasi di bawah permukaan kesadaran kita, punya kekuatan yang luar biasa loh. Penelitian menunjukkan bahwa 95% keputusan kita bukan berasal dari pemikiran yang disengaja, tapi dari alam bawah sadar kita. Artinya, pikiran sadar kita, bagian yang kita anggap sebagai aku, seringkali hanya penumpang. Bukan berarti pikiran sadar kita gak penting ya. Pikiran sadar penting banget, bikin kita bisa berpikir logis, menganalisis, dan membuat pilihan. Tapi, pengaruh lebih dibanding rasa signal lebih psyched. Pikiran bawah sadar kita selalu aktif, memengaruhi perilaku dan reaksi kita dalam berbagai cara. Pernah nggak tiba-tiba jantung berdebar kencang tanpa alasan yang jelas, atau merasa gelisah? Kejadian yang tampaknya acak ini seringkali merupakan kerja pikiran bawah sadar kita, yang memproses informasi dan memicu respons di luar kesadaran kita. Ingat nggak waktu ketemu mantan, tiba-tiba banyak kenangan muncul? Itu pikiran bawah sadar kamu lagi bekerja, menyimpan dan mengambil pengalaman dari memori. Atau gimana dengan perasaan gak nyaman di situasi tertentu, padahal gak tahu penyebabnya. Bisa jadi pikiran bawah sadarmu menangkap isyarat halus, mengambil pengalaman masa lalu untuk membentuk emosi saat ini. Rutinitas kita sehari-hari, dari sikat gigi sampai nyetir di jalan raya, sebagian besar diatur oleh pikiran bawah sadar. Tindakan otomatis ini yang diasah melalui pengulangan, membebaskan saatkenas dari desduksan liberati. Pikiran bawah sadar bukan cuma gudang kenangan dan respons otomatis. Ia adalah pemahat yang kuat, membentuk persepsi dan perilaku kita berdasarkan pengalaman masa lalu. Trauma masa kecil yang tertanam dalam di pikiran bawah sadar bisa muncul sebagai kecemasan dan ketakutan di masa dewasa. Anak yang pernah digigit anjing bisa takut anjing seumur hidupnya, meskipun ia nggak ingat kejadiannya. Begitu juga, pengalaman ditinggalkan atau penolakan di awal kehidupan bisa membentuk pola hubungan kita di kemudian hari. Pola-pola yang mendarah daging ini, seringkali beroperasi di luar kesadaran kita, bisa sangat memengaruhi kesejahteraan dan hubungan kita. Memahami pengaruh masa lalu terhadap masa kini sangat penting untuk pertumbuhan pribadi dan penyembuhan. Dengan menyadarkan pola-pola bawah sadar ini, kita bisa mulai mengubahnya, membebaskan diri dari cengkeraman masa lalu. Jadi, siapa yang sebenarnya memegang kendali? Apakah kita hanya wayang, menari mengikuti irama program bawah sadar kita? Jawabannya, seperti kebanyakan hal dalam hidup, nggak sesederhana itu. Meskipun pikiran bawah sadar kita punya kekuatan besar, kita nggak berdaya melawannya. Dengan menyadari pengaruhnya, kita bisa mulai membangun hubungan yang lebih sadar dengan dunia batin kita. Melalui latihan seperti mindfulness, terapi, dan refleksi diri, kita bisa mulai mengidentifikasi dan mengubah pola bawah sadar kita, pada akhirnya merebut kembali kekuatan kita dan membentuk takdir kita. Perjalanan penemuan diri adalah proses yang berkelanjutan, yang membutuhkan keberanian, kasih sayang, dan kemauan untuk menyelami kedalaman diri kita. Tapi hadiahnya luar biasa. Hidup dengan kesadaran, kebebasan, dan keaslian yang lebih besar.